Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semuanya hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di majlis ini senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah sampai pada ayat 170 sampai ayat 171. Mari kita baca dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Jadi pada ayat 168 sampai 169-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah dari apa saja yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya langkah syaitan itu karena sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Apa tugas syaitan? Langkah-langkah syaitan menjerumuskan manusia pada jalan kehinaan,
innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan itu selalu membisikkan, memerintahkan kalian bisu, melakukan keburukan, wal fahsya, melakukan dosa maksiat yang terkait dengan syahwat. Kalau keburukan ini bisa berupa maksiat kepada Allah, ya, berbuat jahat pada manusia. Wal fahsya, perbuatan menyimpang yang terkait dengan syahwat. Nah, ini biasanya termasuk dari langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan syaitan itu memerintahkan agar kalian mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak ketahui. Artinya berbicara atas nama Allah yang dia sendiri tidak memahaminya. Ayat berikutnya, wa idza qila lahum, orang yang mengikuti langkah syaitan itu ketika dikatakan lahum kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti oleh kalian apa anzalallah yang Allah telah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, tidak, bahkan kami akan mengikuti apa yang telah dilakukan, apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Aba ini jamak dari abun, bapak, satu bapak, ya kan? Kalau aba, bapak-bapak bisa, atau bapaknya bapak, bapaknya bapak. Nah, nenek moyang diartikan. Awalau kana aba'uhum, sekalipun apa? Bapak nenek moyang mereka la ya'kiluna syai'a, mereka tidak memiliki pengetahuan. La ya'kiluna syai'a ini tak paham sesuatu tentang agama. Wala yahtadun, dan mereka juga tak dapat petunjuk. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang sudah mengikuti langkah syaitan, masuk dalam perangkap syaitan, maka akan sulit mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan. Maksudnya apa? Yang Allah turunkan, yang Allah turunkan adalah Al-Quran. Yang Allah turunkan juga adalah Al-Hadis yang as-sahih. Al-Hadis as-sahih. Al-Islam ini adalah agama yang pedomannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anu wal Hadis. Ketika dikatakan kepada mereka itu, ikutilah ajaran Islam ini dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka tidak mau mengikutinya. Yang mereka ikuti bukan aturan Allah, tapi yang mereka ikuti adalah aturan dan warisan nenek moyang mereka. Ini digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Padahal apa? Ma anzalallah, apa saja yang Allah turunkan. Al-Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahi al-Islam.
Sumbernya adalah Al-Qur'anu wal hadis as-sahih. Maka di dalamnya ada yang paling tidak ada 3 kategori besar dalam Islam ini. Ada yang bersifat, ya, ada klasifikasi akidah. Babnya bab akidah di dalam Islam. Ini juga adalah bagian dari ma anzalallah. Ada yang bersifat, ya, syariah atau fikih. Ada yang bersifat akidah, ada yang bersifat fikih. Kemudian yang ketiga yang bersifat adab atau akhlak. Nah, ini cakupan sebenarnya di dalam, ya, ajaran Islam. Secara global paling tidak terbagi menjadi 3 itu. Panduan Islam itu sangat rinci dan jelas. Al-Islam itu mengatur urusan pribadi seseorang, individu seseorang. Bagaimana individu seseorang itu menjadi baik, menjadi pribadi yang saleh, pribadi muslim yang taat kepada Allah dan baik pada sesama. Ini pribadi. Islam mengatur urusan individu manusia. Islam juga mengatur urusan berkeluarga. Urusan berkeluarga. Bagaimana konsep berumah tangga diatur dalam Islam. Islam juga mengatur konsep bermasyarakat. Islam mengatur konsep bermasyarakat. Maka di situ dalam Islam ada konsep bertetangga, ada konsep, ya kan, pertemanan, ya kan, konsep kemasyarakatan. Islam juga mengatur konsep bernegara. Bagaimana mengelola masyarakat yang banyak. Bagaimana Islam juga mengatur peraturan, ya, hukum pidana dan perdata juga ada aturannya. Dan masih banyak lagi. Bahkan bagaimana cara berpakaian, cara masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, semuanya diatur di dalam Islam. Nah, tidak ada satu masalah pun di muka bumi ini kecuali Islam telah mengaturnya. Termasuk dalam masalah warisan. Nah, warisan juga sama, diatur di dalam Islam. Ini termasuk ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Tapi kemudian ketika orang diajak untuk mengikuti itu, mereka mengatakan, kami tak mau mengikuti apa yang ada dalam ajaran Islam itu, dalam Al-Quran, Al-Hadis. Tapi kami akan ikut yang ajaran yang telah diajarkan oleh nenek moyang kami. Nah, ini kan ada sebagian orang biasanya begitu, ya. Nah, dalam hal ini biasanya lebih spesifik lagi adalah masalah adat istiadat, adat kebiasaan. Nah, bagaimana Islam memandang adat kebiasaan ini? Paling tidak ada 3 kategori adat dalam pandangan fikih Islam. Yang pertama, adat istiadat itu berasal dari Islam, berasal di dalam Islam. Maka dalam hal ini disyariatkan untuk dilestarikan. Dilestarikan. Contoh, dalam Islam disyariatkan untuk sholat berjamaah, sunnahkan. Maka itu menjadi adat kebiasaan. Nah, maka kemudian semakin orang mengerjakan Islam, sholatnya dalam Islam, maka dia semakin
ya, masif, ya kan gitu kan. Dalam Islam dianjurkan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, dan ini menjadi adat kebiasaan, ya kan, maka lestarikan. Dalam Islam dianjurkan untuk menutup aurat, maka kemudian adat istiadatnya memakai pakaian yang menutup aurat. Ada kemudian nanti ada warna khusus masing-masing daerah, itu tidak ada masalah, karena prinsipnya menutup aurat, kan gitu ya. Jadi adat istiadat yang itu sebenarnya dalam Islam memang dianjurkan, bagian dari ajaran Islam yang menjadi budaya, yang menjadi adat istiadat. Maka kemudian orang biasanya tuh adat beberapa, biasanya bulan-bulan tertentu itu biasanya buat makanan, kemudian sudah menjadi budaya diantarkan ke tetangga. Nah itu ya, kalau di kampung-kampung masih ada tuh. Itu biasa, dan itu memang anjurannya adalah berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada teman, pada kerabat. Dan ini adalah bagian dari adat budaya di dalam Islam, ajaran Islam, maka harus dilestarikan. Dan masih banyak banget, ya, sosial budaya, ya kan, di dalam Islam. Yang kedua, adat istiadat yang datang tidak dari Islam, yang tidak datang dari Islam tapi bertentangan dengan Islam. Ini kebalikannya. Ini ada adat istiadat yang datang dari Islam, ya, maka dilestarikan. Ada adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Contoh, kebiasaan, misalnya adat memang kebiasaan memakai pakaian, tapi memakai pakaiannya membuka aurat, termasuk yang tembus pandang, transparan. Memang budaya memakai pakaian itu, tapi budaya itu bertentangan. Contoh, bisa jadi budaya itu juga di suatu tempat ada budaya dalam masalah pernikahan itu mesti dicoba dulu, baru nikah. Itu ada tes dulu, baru nikah. Ini juga sama. Ini budaya. Lalu kemudian tapi budayanya ini bertentangan dengan Islam. Maka bagaimana sikapnya? Harus ditinggalkan. Ya kan? Harus ditinggalkan. Karena apa? Bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada budaya, ada adat istiadat yang tidak datang dari Islam tapi tidak bertentangan dengan Islam. Budaya itu budaya lokal, budaya di masyarakat, tapi tidak bertentangan. Dalam hal ini maka hukumnya mubah, boleh dilakukan, boleh tidak, boleh dilestarikan, boleh tidak. Budaya apa? Di antara misalnya kalau dalam pernikahan itu sebelum orang pengantin pria atau wanita seminggu misalnya sebelum hari hanya tidak diperkenankan keluar rumah. Itu kan biasanya begitu tuh. Ini dari dulunya begitu. Bertentangan enggak? Enggak bertentangan, enggak apa-apa. Gitu. Ini kan budaya. Ya kan? Tapi ada yang budaya juga malah diculik dulu. Mantan perempuannya. Culik di mana? Tempatkan suatu tempat berdua misalnya. Itu bisa jadi bertentangan. Nah, itu.
Nah, prinsipnya ada yang tidak bertentangan. Budaya-budaya yang ada tidak bertentangan. Dan itu banyak juga. Apalagi contohnya misalnya. Nah, ada tradisi budaya di suatu tempat, kalau ada anak laki-laki, anak remaja, anak pemuda-pemudi, kalau dia berjalan di malam hari, lewat dari jam 9, maka dia akan ditangkap dan dinikahkan. Kan budaya itu jadi. Maka hal itu bertentangan tidak? Tidak bertentangan, dan juga tidak ada anjurannya. Tapi itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Mengantisipasi supaya tidak ada yang berjalan berdua. Dalam hal ini malah bagus, gitu, dilestarikan. Bukan dari Islam, tapi ini menjadi. Termasuklah di dalamnya adalah kopiah hitam. Nah, ini kopiah. Ya, kopiah ini sebenarnya apalagi kopiah hitam ya. Nah, ini. Ya kan tak ada anjurannya kopiah hitam. Ya kan? Makanya orang haji itu ketika tawaf pakai kopiahnya. Laki-laki. Pakai ihram saja kan? Pakai ihram saja. Dan ini termasuk budaya. Bahkan yang muslim non muslim pun pakai ini juga di Indonesia. Ya, termasuklah sarung, ya kan, budayanya. Nah, itu adalah hal-hal ya budaya-budaya. Contoh lainnya berpantun, bersyair dan seterusnya. Itu hal-hal yang ya itu adalah tradisi lokal yang tidak bertentangan. Itu sesuai nanti bertentangan tidaknya, isinya itu seperti apa? Apakah bertentangan dengan prinsip Islam atau tidak? Ada kebiasaan di suatu masyarakat, kalau bertamu harus disuguhi minuman tua, khamar. Nah, gitu. Itu kan tradisi juga. Tapi bertentangan kalau itu. Ya kan? Kalau tradisinya orang bertamu disuguhi air kelapa, memang biasanya begitu, itu tidak apa-apa. Gitu. Nah, itu prinsipnya itu ya. Prinsipnya adalah apa ya substansinya. Nah, sedangkan kembali pada ayat ini, ketika diajak seseorang itu untuk mengikuti aturan Islam, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka kemudian mengatakan ini apa namanya tadi yang bertentangan dari Islam, lalu mereka mengatakan kami tak mau ikut. Yang mau kami ikuti adalah sesuai dengan ajaran nenek moyang kami saja. Di antara contoh ini juga terjadi masalah warisan. Nah, ini penting juga. Ada orang meninggal dunia, lalu kemudian setelah meninggal dunia harta warisannya langsung dibagi sama rata. Anak pertama paling tinggi, atau bahkan kebalik, anak yang paling bungsu yang paling tinggi, anak paling tua sedang, terus gitu ke adiknya. Dibagi harta warisan seperti itu, padahal itu bertentangan dengan aturan Islam, aturan waris. Yang laki-laki seharusnya dapat 2 bagian, perempuan 1. Walizzakari mislu hazzil unsayain, 2 banding 1. Tapi kemudian ini tidak dilakukan. Kenapa tidak dikerjakan? Ya itu dari dulunya kami begini.
Nah, gitu. Padahal itu bertentangan. Dalam masalah akidah juga sama. Terkadang ya tradisi-tradisi memberikan apa namanya makan, memberi makan setan. Nah, itu kan di pohon besar, gunung, ayam panggang, nah, ya kan? Nah, ini katanya. Kemudian apa? Mereka katakan inilah tradisinya. Dari dulu kami begini, Mas. Padahal apa kata Allah? Walau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal nenek moyangnya dulu belum pernah mendapatkan hidayah. Belum mendapatkan petunjuk. Kita tidak tahu nenek moyang kita ini muslim atau tidak. Nah, lalu kemudian maka itu tak bisa dijadikan dasar dan petunjuk, bukan dalil. Oh, kata misalnya, oh inilah begitu dari dulu, itu bukan dalil. Nah, tetapi itu nanti ditimbang dengan prinsip-prinsip Islam. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ayat setelahnya. Wa masalul ladzina kafaru. Perumpamaan orang-orang kafir yang belum beriman kepada Allah. Kama salil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Ini menarik. Allah umpamakan orang-orang yang tak beriman itu seperti pengembala yang memanggil binatang ternaknya. Tapi kemudian binatang ternaknya itu tidak paham. Illa du'a wa nidaa. Misalnya ada orang mengembala kambingnya, dilepas kambing itu. Nah, cobalah diajak. Ayo ke sini semuanya. Tak akan paham ya. Kecuali illa du'a. Teriakan-teriakan. Ya, panggilan-panggilan. Ya kan? Nah, itu paham ya? Itu aja. Tapi kalau dipanggil, ayo kita sini, makannya sebelah sini, ini rumput bagus, tak paham. Ini tak paham. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang ini dalam apa? Dia punya pikiran, punya akal, tapi kemudian dia tidak bisa memberikan apa? Fungsi yang baik untuk hidayahnya. Maka Allah katakan summum peka, tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la ya'kilun. Mereka itu tak berakal, tak paham. Menarik di sini, kenapa disebutkan 3 hal? Peka, yang peka biasanya apa? Telinga. Kemudian bisu, mulut. Buta, mata. 3 hal inilah yang sebenarnya yang ketika janin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya 3 ini itu sudah berfungsi. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Itu sebenarnya sudah berfungsi. 3 hal ini sebenarnya kalau dimaksimalkan
untuk ya mendapatkan hidayah Allah, itu sebenarnya sangat potensi sekali. Orang ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, ya kan? Tapi ternyata ada di antara manusia, ini kata Allah, ini bukan kata saya, kata Allah, ada manusia itu ketika diberikan fungsi-fungsi seperti itu tidak dipakai sama sekali. Maka dia melihat tapi tuli, nah, melihat tapi buta, mendengar tapi tuli, berbicara tapi bisu. Nah, sama seperti kalau didakwahi, sama seperti da'inya itu pengembalanya, yang didakwahi seperti ya binatang ternaknya. Lebih hebat lagi, buka surah Al-A'raf ayat 179. Surah Al-A'raf ayat 179. Bagaimana perumpamaan-perumpamaan orang yang sudah diberikan kesempurnaan Islam, ajaran Islam yang begitu ya jernih, yang begitu terang. Apa ayatnya? Bunyi ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama, sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu, katsiran minal jinni wal ins, dari kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia itu kata Allah dalam surah ayat ini banyak masuk neraka, kebanyakan. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami, diberikan akal tapi tidak digunakan, difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tak mau belajar dia tentang Islam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat keagungan Allah. Langit, bumi, gunung, lautan, sungai, tumbuh-tumbuhan, semuanya sangat luar biasa. Tak digunakan itu untuk apa? Keimanannya kepada Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha, mereka diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat, ya kan? Tidak digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Maka kalau sudah tidak difungsikan dengan baik, apa yang akan terjadi? Hidayahnya mulai hilang. Maka Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Nauzubillahi min dzalik. Ada manusia itu kata Allah, lengkap dia anggota tubuhnya, ya kan, tapi tidak difungsikan sehingga dia derajatnya yang dia lakukan adalah kemaksiatan, keburukan, kemungkaran, sehingga hidayah tak bisa masuk. Perilakunya kal an'am, karakter sifatnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Coba kita lihat mana yang lebih mulia. Maka kemudian kalau dalam Islam ini nanti dalam ayat-ayat akan kita temukan, kalau manusia melakukan kebaikan dan ketaatan, maka ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau dia meninggalkan ajaran Islam, mereka jauh dari Allah, lalu kemudian mereka tidak memfungsikan ini, hatinya, ya, matanya, ya, telinganya,
maka dia lebih rendah derajatnya daripada binatang ternak. Kita lihat binatang ternak, kita lihat perbedaannya dan persamaannya. Binatang ternak contoh apa? Kambing atau sapi lah. Nah, itu kan binatang ternak tuh, kambing atau sapi. Sekarang manusia makan atau makan tidur, maka sapi, kambing makan tidur juga kan? Mereka kawin, manusia juga kawin. Itu persamaannya sama, ya kan? Manusia bisa berakal, mereka tak punya akal. Itu pembedanya itu. Manusia punya telinga, mereka punya telinga. Mereka punya mata, kita punya mata. Fungsi mata mereka, telinga mereka, hati mereka tak ada. Kenapa? Akalnya tak ada. Ya kan? Tapi sekarang kita lihat, adakah kambing atau sapi jantan kawin dengan sapi jantan? Ada enggak? Iya. Hah? Kambing jantan kawin dengan kambing jantan ada? Tidak ada. Manusia? Kira-kira mana yang punya akal siapa? Kan? Sekarang kalau sapi beranak, diapain anak? Adakah anak sapi diinjak lalu kemudian mati? Kemudian dibuang ke sungai? Tak akan pernah ada. Singa pun lahir tak ada. Manusia? Siapa yang punya akal? Dia lahir, anaknya dibuang ke tong sampah. Ulaika kalana bal hum adall, bahkan lebih sesat manusia itu daripada binatang. Binatang yang tak punya akal sehat, tak bisa dia, tak mau nginjak anaknya, membunuh anaknya, tak. Manusia? Maka kata ayat ini sangat luar biasa. Lebih sesat manusia itu. Sudah dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih mata, telinga untuk mendengarkan. Yang dia dengar banyak sebenarnya itu. Tak, ini tak boleh tahu, tapi tetap dilakukan. Lebih sesat daripada binatang. Adakah kambing jantan, sapi jantan yang bersolek supaya dibilang sapi betina? Tidak ada. Manusia? Sudah dia laki-laki, malah dia bersolek supaya dikatakan sapi betina. Nah, ini kan luar biasa ini. Lebih sesat dia. Ya kan? Manusia itu lebih sesat daripada binatang. Bal hum adall, lebih sesat. Ini bahaya betul. Ini perumpamaan dalam ayat Quran yang luar biasa. Kalau orang mau berpikir gitu. Maka kemudian orang seperti itu summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Terkadang itu memang ini. Ada itu bisa melihat, cuma tetap dikerjakan. Nah, itu memang ini kita tahu ini tak boleh gitu, tapi tetap dikerjakan. Ini mungkin melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi itu tadi, iya, melihat tapi buta gitu kan. Nah, ternyata dikategorikan seperti itu. Ini perumpamaan. Ada juga perumpamaan yang sangat luar biasa lagi. Allah mengkategorikan manusia yang ini seperti kalbun. Ya kan? Seperti binatang apa? Yang biasa berkeliaran. Guguk ya. Ya. Silakan buka surah Al-A'raf, masih Al-A'raf juga. 176-nya di atasnya. Tadi 179 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha.
Kalau seandainya kami kehendaki, kata Allah, kami akan angkat derajatnya orang-orang itu. Walakinnahu ahlada ilal ardi, tapi dia sendiri yang kemudian menerjunkan hawa nafsunya ke bawah. Wattaba'a hawahu, dan dia ngikuti hawa nafsunya. Famasaluhu, perumpamaannya orang yang ngikuti hawa nafsu, tak ikuti petunjuk-petunjuk, kama salil kalbi, sama seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas, kalau kamu bilang ke dia yalhas, dia tetap menjulurkan lidahnya, tetap menjulurkan lidah. Au tatruku, engkau biarkan dia, tidak engkau apa-apain juga, yalhas juga, tetap menjulurkan lidahnya juga. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah ini, kata Allah, agar orang itu berpikir, punya ilmunya. Ini perumpamaan yang begitu vulgar. Kalau tadi masih lumayan, binatang ternak masih lumayan tuh. masih lumayan. Kalau yang sebelumnya sumun, tuli dia, bisu dia, buta dia. Al-A'raf 79, dia lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak masih bisa dimakan, masih ada. Ini lebih parah lagi. Ya, kasak kama salil kalbi. Intahmil alaihi, dia dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, sama saja, julur lidahnya. Ini bahaya juga ini. Ya, jadi ayat-ayat ini sebenarnya adalah motivasi untuk kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Jadi harapannya bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Jangan sampai seperti kaum pengembala itu tadi, yang ketika diajak tak ngerti, tak paham dia, seperti binatang yang dikembalai. Atau jangan sampai juga seperti ya golongan orang-orang yang lebih sesat daripada binatang, atau orang yang ikuti hawa nafsunya seperti anjing, ya kan, yang artinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dua ayat ini memberikan motivasi kepada kita semuanya agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berikan kesempatan diskusi dan tanya jawab. Jika ya ada yang mau bertanya, berdiskusi, dipersilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang sangat mengalami manusia, yaitu ada perbedaan antara agama dan budaya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana kita menyikapi budaya yang ada di masyarakat yang bertentangan dengan agama Islam? Jadi misalnya sekarang banyak kita pakai misalnya tulinan gitu kan, itu kan budaya Hindu, tapi dilakukan pada acara tahlilan, itu kan bukan nuansa Islam, tapi dia pakai budaya Hindu. Nah, itu kan sangat bertentangan. Apakah sikap kita, bagaimana menyikapi budaya dalam hal tersebut? Yang kedua, dapatkah agama dikategorikan sebagai budaya? Ada pemahaman orang yang berbeda-beda bahwa agama itu dengan apa, kemudian merasa persatuan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Apakah bisa dikategorikan seperti itu, ya Ustaz? Mohon pencerahan dan pandangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah budaya sama dengan agama? Agama tidak sama dengan budaya.
Agama letaknya tertinggi dia. Yang Allah turunkan bukan budaya, tapi Allah turunkan agama. Prinsipnya itu ya. Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah agama. Yang di dalamnya ada budaya yang baik. Budaya itu adalah bagian dari Islam. Budaya yang baik, tadi yang kita jelaskan di awal, itu adalah budaya, ya, ajaran Islam yang dilakukan secara terus menerus, itu kemudian menjadi budaya. Ya kan, budaya itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus sehingga menjadi budaya, kan, menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Dan itu kalau itu datang dari Islam, maka itu ya bagian dari pengamalan. Nah, pengamalan dari Islam. Nah, jadi Islam ini adalah pedoman. Budaya ini bagian, ya, bagian timbangannya itu ada di dalam Islam. Baik buruknya budaya itu. Jadi tidak bisa ketika orang mengatakan ya Islam ya budaya adalah Islam. Wah, ini liberal. Nah, maka ini tidak diperkenankan. Nah, sekarang pertanyaan tadi yang pertama, bagaimana dengan ya kendurenan, ya, atau istilah kita tahlilan. Ya, tahlilan itu berasal dari bahasa Arab. Halala yuhallilu tahlilan. Ya kan? Pertanyaannya, itu budaya atau bukan? Kalau tahlilan budaya, kalau tahlil enggak. Nah, sekarang begini, saya tanya satu-satu. Membaca ayat Al-Quran itu budaya Hindu atau bukan? Islam. Membaca doa itu budaya Hindu atau bukan? Tergantung doanya. Ya, doa Islam. Allahumma firlahu. Budaya Hindu atau bukan? Sekarang baca Qur'annya, baca zikirnya, doanya, itu dari Islam atau dari Hindu? Dari Islam. Sholawatnya dari Islam. Sekarang makannya, memberi makan orang lain, itu budaya Hindu atau budaya Islam? Sedekah. Dalam Islam itu disebutkan, Rasulullah, ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi qad tuwufiyat. Ibu saya sudah meninggal ya Rasul. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal itu ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, tasaddaqi anha, sedekah atas nama ibumu. Ini kan hadis tuh, hadisnya sahih. Kalau seandainya tidak sampai, atau itu budaya Hindu, tak mungkinlah itu bertentangan dengan Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan sampai suruh lakukan, berarti Rasulullah mengajarkan sahabatnya melakukan perkara yang sia-sia, kan? Nah, ini dari makan-makannya, memberi makan, memberi minum ke orang lain. Maka sedekah yang paling bagus adalah sakyul ma, memberi minum, memberi makan, ya kan? Hadis memberi makan itu, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam bainakum, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan pada orang lain. Wasilul arham, jalin silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari di mana orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk dalam surga dengan selamat.
Ini kan hadis Rasulullah SAW perintahkan ngasih makan, ya kan, ngasih minum. Dah, zikirnya sudah tadi, kemudian memberi makan minumnya sudah. Sekarang berkumpulnya. Sekarang ada orang berkumpul di rumah ahli mayit. Berkumpul, boleh atau tidak? Berkumpul di rumah jenazah, boleh atau tidak? Boleh. Ada larangan? Berkumpul untuk takziah, boleh tidak? Boleh. Iya. Takziah. Berkumpulnya dulu nih kita ini satu-satu. Berkumpulnya dulu, boleh tidak? Boleh, tak ada larangannya. Bahkan dianjurkan untuk takziah kan? Menghibur ahli mayit, boleh tidak? Boleh, dianjurkan. Sekarang menentukan harinya. Tentukan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Hukumnya apa? Boleh atau tidak? Menentukan hari hukumnya mubah. Apakah menentukan hari itu membuat syariat baru? Tidak. Kenapa demikian? Dalam Islam itu banyak menentukan hari kita. Tergantung kesepakatan. Ikutilah kajian tafsir setiap subuh Jumat. Itu menentukan hari. Kira-kira Nabi menentukan enggak kajian tafsir di hari Jumat subuh ini? Tapi kita tentukan setiap subuh kajian Jumat, kajian tafsir. Setiap subuh Kamis kajian ini. Kan tentukan kan? Kalau perkara menentukan hari. Kemudian sekarang menentukan kita berdoa. Menentukan doa, menentukan waktu dan hari ketika berdoa. Boleh tidak? Saya besok akan berdoa tentang ini. Supaya saya ya diberikan kesehatan. Besok kita doa bersama. Boleh tidak? Kemudian menentukan hari juga, menentukan waktu. Berikutnya membaca Al-Quran dengan ketentuan waktu khusus. Baca Al-Quran di waktu khusus, boleh tidak? Hukumnya boleh. Apa dasarnya? Hadis Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah SAW ketika dia datang ke suatu kaumnya, lalu kemudian dia menjadi imam. Ketika dia menjadi imam, ada 2 versi hadisnya. Hadis pertama, ketika dia baca Al-Fatihah selesai, waladhdallin amin. Setelah itu dia baca surah Al-Ikhlas. Setelah itu lanjut surah yang lain. Setiap saat itu dia yang dibacanya. Waladhdallin. Setelah itu Al-Ikhlas terus. Setelah itu sambung yang lain. Setelah itu akhirnya yang imamnya tidak risih, jamaahnya yang risih. Yang kemudian dia bilang, ini harus dilaporkan Nabi nih, tak benar nih. Nabi tak pernah begitu. Kemudian ketika ketemu dengan Nabi SAW, ditanya, ya Rasul, ada imam kita itu selalu begitu. Setelah Al-Fatihah selalu Al-Ikhlas. Setelah itu lanjut yang lain. Ketika itu ditanya, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Panggil, apa benar yang akan sampaikan? Betul ya Rasul. Lalu apa yang ditanyakan lagi oleh Rasul? Kenapa kamu melakukan itu? Mengkhususkan apa? Al-Ikhlas. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya sangat mencintai surah Al-Ikhlas ya Rasul. Karena maka saya baca terus dan sholat. Nabi pun tak pernah kan? Dengan praktik yang seperti itu. Maka Rasulullah menjawab, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Tudkhilukal jannah. Kecintaanmu pada Al-Ikhlas mengantarkanmu masuk ke dalam surga.
Ini maknanya apa? Menentukan bacaan Al-Quran secara khusus di dalam sholat. Nah, yang kemudian itu tidak dilakukan oleh Nabi. Contoh keduanya, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal, beliau ini adalah Syekh Imam mazhab yang keempat, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini dalam manaqibnya diceritakan oleh putra beliau Abdullah. Putra beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad Ibnu Hambal berdoa di dalam sujudnya selama 40 tahun, berdoa secara khusus di dalam sujudnya untuk Imam Asy-Syafi'i, gurunya. Dalam sujudnya, Allahumma ufirli wali walidayya walil imam Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku dan Imam Asy-Syafi'i. Selama 40 tahun dilakukan oleh beliau imam mazhab yang keempat. Mengkhususkan enggak beliau? Mengkhususkan. Imam mazhab. Hukumnya berarti mengkhususkan doa di waktu dan tempat khusus boleh, tak ada masalah. Mubah saja. Nah, setelah berapa ini tadi penjelasan singkat, kira-kira tahlilan itu budaya siapa kira-kira? Bertentangan enggak? Kan tak ada. Ya kan? Kalau kesamaan budaya, kesamaan sah-sah saja kan? Ya kalau orang Thailand pakai sarung, kita pakai sarung juga. Kan beda-beda. Memang budaya awal siapa yang pakai sarung duluan kan? Tapi dia ke sarung ke masjid, ini sarung ke, tak ada masalah. Kesamaan, kalau kesamaan tak ada masalah. Kayak kubah. Ini budaya, bukan bagian dari apa namanya arsitektur Islam sebenarnya di awal, tapi ini dari Eropa. Tapi kemudian ya sama, ya, nah, kesamaan tak ada masalah, ya kan? Yang terlarang itu adalah tasyabbuh bil kufar. Apa tasyabbuh ini? Lakukan sesuatu yang mirip dengan yang sama dengan perbuatan orang-orang kafir dalam masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Mereka pakai kopiah yang begini itu. Nah, kita melakukannya juga dalam sholat Allahu Akbar. Ya kan? Ibu-ibu memakai jilbab, tapi yang ini ya, nah, itu tasyabuh. Datang ke masjid sholat pakai begitu, tasyabuh. Atau yang pakai kuning-kuning, wah ini kuning-kuning itu pakaiannya, nah, itu juga sama. Pergi ke masjid pakai begitu, itu namanya tasyabuh. Belum tentu juga, karena kalau di lapangan boleh sholat pakai sepatu. Ya itu nanti ada ininya. Dalam masjid yang jadi begitu ya. Itu gambaran Pak ya. Kemiripan bisa jadi, ya bisa jadi kemiripan, tetapi kita mesti rinci satu-satu. Rinci satu-satu ini sebenarnya dari mana nih? Dasar mana satu-satu? Tak ada masalah. Bahkan semua aktivitas itu adalah aktivitas doa. Doa semua itu. Dan doa itu sampai. Sebagian orang mengatakan doa tak sampai, hanya doa anaknya yang sampai. Tidak, doa semua umat Islam itu akan sampai. Tergantung orang yang berdoa lah. Kalau diterima oleh Allah, ya kan? Contoh, kenapa disyariatkannya sholat jenazah? Syariatkan karena isinya doa semua. Allahumma fillahu warahmu wa'afu anhu.
Doa. Kalau seandainya doa orang itu tak sampai orang lain, berarti ajaran Nabi ini sia-sia ini. Ayo itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ya. Sana dulu Pak ya. Ini terakhir ini. Silakan Pak. Assalamualaikum. Kalau ngaji atau baca Al-Quran itu ada sakit, tayamum boleh nggak? Wudhu sakit. Oh, berwudu sakit. Kalau sakitnya itu masih bisa nyentuh air, tetap pakai air. Kalau misalnya memang ini sini di perban tak memungkinkan, tayamum boleh. Jadi syarat sahnya tayamum itu pertama tidak ada air, tak ada, sulit air, kemarau. Atau yang kedua ada air tapi dia tak bisa menggunakannya karena masyaqqah, berat. Kalau ini memunculkan mudarat lebih besar lagi. Nah, maka boleh tak menggunakan air. Tayamum. Iya kan? Jadi minimal dua itu. Tidak ada air atau ada air sulit untuk digunakan. Nah, gitu Pak ya. Kalau sakit demam biasa tetap berwudu. Bahkan kalau demam itu berwudu, insya Allah cepat sembuh. Penyembuh. Iya. Panas itu datang dari setan, maka dinginkan dengan wudu. Nah, ya. Itu Pak ya. Iya Pak. Oh, itu ya memang jangan. Oh, operasi mata, habis ini ada perbannya, wudu. Itu mudarat lebih besar Pak. Tayamum saja, tayamum. Habis operasi ditempel ini malah disiram pakai air. Bahaya tuh Pak. Itu tayamum saja. Itu kalau sakit itu. Kalau demam tetap. Itu Pak ya. Obat apa tuh? Oh, tetes mata. Bagusnya nih Pak, wudhu dulu, setelah itu baru tetesin. Jangan dibenturkan. Berwudhu dulu. Nah, lap-lap sudah ini, baru tetesin. Gitu, itu Pak ya. Jangan gara-gara tetes mata enggak berwudhu pula. Nah, gitu Pak ya. Sip. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sebagai Allah petunjuk dan hidayah. Mana petunjuk dan hidayah ini kita mengetahui bahwa kita menggunakan tiga syarat yang harus kita dengan telinga, dengan mulut, dengan mata. Dengan itu mustahil kita tidak mengetahui petunjuk dan hidayah Allah kepada kita. Yang saya tanyakan di sini, untuk mendapatkan ini kan yang pernah saya lakukan sendiri atau sebagai hamba-hamba yang lain itu, apakah harus memenuhi syarat-syarat tertentu? Mungkin ada batas waktunya, mungkin ada syarat-syarat yang khusus, mungkin Ustaz bisa menjelaskan atau memberikan satu gambaran supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita akan selalu putus. Istilahnya setiap saat, setiap waktu tetap ada. Itu yang perlu kita harapkan. Satu. Lalu kedua, nyambung masalah salat jenazah. Kalau sekarang alhamdulillah, kalau masjid selalu itu walaupun tidak di rumah, itu istilahnya sudah tempat sudah siap disiapkan. Sebelum banyaknya tempat ibadah, dulu saya pernah melakukan salat jenazah itu saya menggunakan sepatu karena
pada waktu itu rumah orang yang meninggal itu sangat kecil sekali. Diperkirakan rumahnya itu mungkin cuma bisa 9 orang atau 10 orang. Dan lantainya juga kita kan nggak mungkin bilang harus pakai ini, itu nggak mungkin bosankan. Tapi kita kan waktu itu saya tuh ada sedikit masalah di kaki, kalau pakai kaos kaki itu sepatu itu bisa alergi. Jadi saya praktikkan, tapi saya udah lebih dulu saya praktikkan, saya sembahyang salat jenazah itu pakai sepatu. Memang nggak ada sujud kan? Itu apa itu boleh? Ya. Assalamualaikum. Ya, saya singkat bahwa yang pertama ya potensi 3 anggota tubuh kita ini memang yang menyerap hidayah. Bagaimana agar senantiasa istiqomah kan gitu ya, agar istiqomah terus ya 3 fungsi ini, maka memang harus ditajdid ya, memang harus muncul dari hati itu. Bagaimana hati kita ingin berusaha senantiasa istiqomah, mentajdid, memperbaharui terus niat kita. Jadidu imanakum, kalau Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbarui terus iman kita, maka insya Allah iman itulah yang menggerakkan anggota tubuh kita itu. Nah, dengan cara apa? Banyak, mungkin dengan banyak berdoa kepada Allah. Kemudian dalam sholat kita kan selalu minta hidayah, ihdinas shiratal mustaqim, kamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, kemudian rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warfa'ni wajibni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini wahdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Ini juga adalah bagian dari doa. Bagian dari doa. Kemudian dalam hal yang lainnya ya, kita bermunjalasah dalam majlis-majlis taklim ini juga adalah bagian dari cara kita, itu tadi saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat, menggunakan sepatu, kaos kaki ya hukumnya boleh. Ya, nanti ada namanya dalam sholat musafir itu, ya boleh. Kalau Nabi dalam sejarah Nabi dulu juga jawrab ya, ada jawrab, ada khuf itu nanti kalau dia pakai sepatu itu ada syaratnya. Lalu nanti tinggal usap aja sepatunya. Nah semacam itu dalam berwuduknya. Nah di dalam sholat itu kalau cuaca sangat dingin dan seterusnya, itu ada ketentuannya, boleh hukumnya. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.